semuanya. Nah Bapak Ibu semuanya, jadi semua organisasi yang besar-besar, semua masjid yang besar-besar, semua negara yang besar-besar itu yang pertama, terusnya. Jadi yang pertama kita perlu punya strategi, yang pertama kita punya visi. Visi itu apa? Visi itu adalah kondisi yang kita inginkan di masa yang akan datang. Kita mau masjid ini menjadi seperti apa? Kalau kita nggak punya visi, ya udah nanti kita autopilot aja. Ya jalan sekedarnya yang salah, ada yang sholat, ada yang ada, udah ada yang ngaji ada yang ngaji. Tetapi Bapak Ibu kita kurang gerda. Semua organisasi besar, saya mengembangkan terus terang aja Pak, universitas itu cita-cita saya dulu, saya punya cita-cita banget itu loh. Ini saya punya universitas baru 4 tahun Pak. Ya, itu perjuangannya luar biasa. Kalau saya tidak punya keinginan yang besar banget itu, karena untuk sesuatu mahalnya luar biasa, repotnya luar biasa. Tapi bisa. Nah, kita perlu nanti Pak Nazir, DKM, kita semuanya ini perlu, kita kepingin masjid kita ini menjadi seperti apa. Nah, kalau contohnya bisa dicontoh situ menjadi pusat pengembangan budaya dan masyarakat Islam. Jadi di sini tuh harus mencerminkan budaya Islam. Iya, ada tertib, bersih, rapi. Jangan sampai nanti di masjid ini berantakan, jangan, itu nggak budaya Islam itu. Nah, kalau kita udah punya visi Bapak Ibu, untuk mencapai ini, apa yang akan kita lakukan? Terus jadi Bapak Ibu, saya ada 6 yang saya dalam pikiran saya, apa sih yang mau kita lakukan? Yang pertama adalah membuat lingkungan masjid dakwah ini bersih, indah, rapi, tertib. Satu, walaupun kita sudah, ya, nggak apa-apa. Yang kedua, kita menyelenggarakan proses peribadatan sesuai tuntunan Al-Quran dan Hadis, Sunnah, ya, Rasulullah. Udah, kita sudah. Ketiga, kita apa itu? Menyelenggarakan pendidikan dan kajian-kajian Islam. Ya, sudah juga. Tapi belum lengkap. Tinggal nanti diperbaiki seperti apa. Yang keempat apa itu? Menyelenggarakan kegiatan sosial untuk kesejahteraan jamaah dan masyarakat sekitar. Ya. Apa yang kelima? Memberdayakan peran wanita dan remaja, Bapak Ibu. Sengaja saya sebut ini wanita dan remaja, kenapa? Karena banyak masjid yang diurusi oleh kakek-kakeknya. Tidak ada namanya regenerasi yang muda-muda. Jadi bagaimana kita bisa mendidik remaja-remaja, pemuda-pemuda itu cinta masjid. Mereka, makanya kemarin saya bilang gitu, kalau anak-anak ada di berantakan di sini, lari sana lari sini, teriak-teriak sini, nggak apa-apa. Kita bina, biar mereka cinta. Yang keenam, Bapak Ibu, apa itu? Membangun kerjasama dengan berbagai pihak untuk mempercepat tercapainya visi. Kerjasama ini bisa dengan Al-Manar, bisa dengan rumah sakit, untuk hitanan massal, dengan fakultas kedokteran, dengan fakultas apa saja. Ya pesan-pesan yang lain. Kenapa? Kita rumah tahfiz, siapa tuh kita nanti rumah tahfiz di sini. Aset kita banyak. Bapak Ibu, 6 kegiatan utama. Jadi tadi masjid indah, tertib, bersih, rapih, ya. Menekan peribadatan, ya, proses peribadatan, menyelenggarakan pendidikan dan kajian-kajian. Keempat, kegiatan sosial untuk kesejahteraan jamaah dan masyarakat. Kelima, memberdayakan wanita dan remaja. Dan keenam, kerjasama. Bapak Ibu, jadi kalau keenam ini kita lakukan, insya Allah nanti akan bisa mencapai visi yang kita inginkan. Terusnya, Bapak Ibu, nah 6 hal itu perlu dibikinkan program kerja. Misalkan 6 itu tadi ada bagian-bagian, bagian peribadatan, bagian
kerjasama bagian pendidikan dan kajian, bagian peranan wanita, perlu ada bagian biayanya. Setiap bagian nanti membuat program kerja. Udah. Setiap bagian kita program kerja. 3 aja, nggak usah banyak-banyak. Dalam 3 bulan kita bikin 3 aja. Ya. Nah, perlu dibuat program kerja dan kita perlu mengadakan pertemuan-pertemuan, rapat-rapat untuk membahas program kerja itu. Jangan autopilot, nggak bisa. Jangan autopilot. Semuanya itu harus dengan by design. By design. Nah, ini desainnya kira-kira. Salah satu desainnya saja. Terus ya. Jadi Bapak Ibu kan di sini sudah banyak kegiatan-kegiatan. Ya nggak apa-apa. Jadi bagaimana kita bisa mengoptimalkan kegiatan yang sudah ada? Pertama, itu diperbanyak, ditambah. Ya, ditambah. Dipersering lagi intensitasnya. Yang kedua, ditingkatkan kualitas penyelenggaraannya. Kualitasnya, kalau sudah ada bagus nggak apa-apa, tinggal kualitasnya diperbaiki, lebih tertib, lebih bagus, lebih terarah. Ya. Yang keempat, ditambah program-programnya. Saya kira kita ini kaya-kaya, saya tadi ketemu sumber-sumber daya ini kan Bapak Ibu ini kan ada wartawan, ya, nanti ada yang dari yang lain. Saya kira kan potensi kita kan banyak banget ini, cuma kurang diberdayakan aja. Padahal kita tuh kalau mau kerja di masjid tidak digaji Bapak Ibu. Ya kan? Ya. Kita nggak gaji, kita mau kok. Masa nggak mau memanfaatkan? Ya kita nggak tahu lah gitu. Jadi sayang banget kalau potensi-potensi yang ada di masjid itu kita kelerkan gitu aja. Sayang sekali. Nah Bapak Ibu, terus ya. Jadi perlu dibentuk Dewan Kemakmuran Masjid yang kuat. Ya, karena semua kegiatan itu nanti nazir nggak cukup, perlu dibentuk Dewan Kemakmuran Masjid yang kuat, yang nanti bagian-bagiannya tadi udah saya sampaikan tadi kan nanti ada 6, bisa ditambah lagi nanti. Ya, bagian rumah tangga, bagian hubungan jamaah silakan aja. Jadi dibentuk Dewan Kemakmuran Masjid yang kuat dengan memberdayakan potensi masyarakat. Ini diberdayakan ini kita ini yang tua-tua ini ngapain sih? Kita nggak ngapain, nggak ada kerjaan lain. Bapak Ibu, mereka yang namanya Pak Sambasi, Pak Rismon mendedikasikan waktunya untuk masjid aja. Iya, sehari kan di masjid. Kalau orang pinter nggak dimanfaatkan kan bodoh kita. Betul kan? Ya. Orang pinter banyak ini. Kita bodoh kita. Kemudian DKM ini harus memiliki masa tugas. Jangan seterusnya, jangan 2 tahun aja atau 3 tahun. Nah setelah itu kalau kurang bergerak kan ada evaluasi, ada program kerja, ada evaluasi program kerja. Nanti diputar lagi, ya, oke. Nah Bapak Ibu, DKM sudah. Nah tim DKM ini harus dibentuk oleh namanya lembaga nazir. Ya, lembaga nazir, mana jadi ya? Oke. DKM ditetapkan oleh lembaga nazir. Yang menetapkan DKM itu lembaga nazir. Ya, lembaga nazir yang pembentukannya dia mengikuti aturan-aturan yang ada dalam Badan Wakaf Indonesia. Jadi anggota nazir nanti bisa menjadi anggota DKM. Ya, akan lebih bagus lagi kalau nanti ketua nazir, ketua DKM, udah. Jangan itu kan. Bapak Ibu, ini saya melihatnya dari perspektif saya di bidang studi saya Pak. Saya kan orang manajemen, jadi kan harus ada visi, misi, program kerja kayak gitu. Baik, saya kira ini saja paparan dari saya. Ini hanya pemikiran. Kalau mau dipakai monggo, nggak dipakai juga nggak apa-apa. Minimal saya sudah berbuat sesuatu, ya berkontribusi untuk pemberdayaan dan optimalisasi Masjid Dakwah Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.